berikutnya, kita pun demikian. Tapi saudara, tiap kali lulus ujian, pasti saudara senang. Amin. Dan kalau lulus ujian 1, artinya saudara naik tingkat lebih tinggi. Ya kan? Kalau lulus ujian SD, kelas 6, naik ke SMP. Lulus 3 SMP, naik ke SMA. Lulus SMU, meja hijau, sarjana. Kalau mau terus lagi studi, S2, S3, S4, S campur. Tapi saudara mengerti maksud saya. Itu sebabnya jangan Tuhan udah begini sakit dengan ujian ini, akhirnya aku bisa lulus dengan pertolonganmu, kenapa datang ujian lagi? Sukacita saudaraku. Karena sepanjang jalan Yesus tidak meninggalkan kita. Sama seperti Yesus juga tidak meninggalkan Yusuf, saudara. Ujian yang berikutnya kita sebutlah dengan ujian integritas, ya, khususnya dalam hal kekudusan. Pada suatu hari Yusuf kerja di rumah Potifar dan dia sangat berhasil. Mulailah istri Potifar melihat dia, ya, Mama Poti, ya, mulai main mata sama Yusuf, ya, kelilipan. Dan Alkitab mengatakan bukan sekali, tetapi terus-menerus. Kalau orang dunia punya ungkapan, tidak ada buaya menolak bangkai. Dengan kata lain, kalau ada cewek menyodorkan diri seperti itu, laki-laki pasti menangkapnya. Tapi Yusuf tidak demikian. Walau Mama Poti tiap hari berkata, Bang Yusuf, sini dong. Yusuf berkata tidak mau. Kenapa? Karena dia mau lulus ujian kekudusan. Dia tahu ada visi yang besar dari Tuhan, panggilan yang besar daripada Tuhan. Dia tidak mau rusak panggilan yang besar itu. Sebenarnya Yusuf bisa buat banyak alasan. Apa saja dia bisa bilang? Dia bisa bilang, oh, saya sekarang bukan lagi hidup di tanah atau di antara bangsa Ibrani, bangsa Israel. Saya sekarang hidup di tengah bangsa Mesir. Dan bagi orang Mesir yang begini-begini mah biasa. Bisa. Atau Yusuf bilang, saya terpaksa Tuhan, saya kan muda, dia nyonya saya, apa katanya saya ikut. Yusuf bilang, sekali ini saja Tuhan, takkan datang kesempatan lain seperti ini. Tapi Yusuf tidak mengatakan itu. Ya, justru berkata, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, integritas kita akan diuji. Anak-anak muda yang masih sekolah, apakah mencontek saat ujian? Yang kerja, apakah korupsi uang, korupsi waktu? Bahkan dalam kehidupan yang rutinitas, apakah kita berbohong demi supaya dilihat orang baik, demi tidak ketahuan kesalahan kita? Atau di dalam kamar-kamar pribadi, apakah kita membuka pornografi pada waktu internet kita hidup? Karena sekarang dengan satu gadget saja kita bisa pakai itu semua hal yang baik, tapi di sisi lain kita juga bisa pakai itu semua hal yang jahat. Biar kita menjawab seperti Yusuf menjawab. Walau kita sendirian di kamar yang sepi, tidak ada orang lain di situ, kita bisa buat dosa apa kita mau. Tapi kita tahu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan mengawasi yang jahat. Dan lebih daripada itu, hati kita takut akan Tuhan. Bukan ketakutan gemetar kalau aku buat Tuhan akan memancung aku mati, bukan. Ya, justru Tuhan sangat pengampun. Tapi karena kita takut akan Tuhan dalam pengertian kita mengasihi Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita tidak mau dengan sengaja jatuh ke dalam dosa. Betul, kita masih hidup di dunia dan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada perbedaan jatuh ke dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Kalau pemulung, saudaraku, dengan sangat hormat pada mereka, tidak ada sedikit pun maksud untuk menjelekkan mereka. Mungkin karena nasibnya kurang baik, ada banyak anak-anak gelandangan. Dia hidup di tengah kubangan sampah. Dari situlah dia mencari nafkah. Dia kais-kais sampah, dia korek mana yang bisa dijual kembali. Jadi kotoran sampah itu, bau sampah itu bagi dia tidak mengganggu lagi. Saudara mengerti? Karena memang itulah hidupnya, dari situ nafkahnya. Tapi kalau saudara mungkin dalam perjalanan kemarin sudah berpakaian cantik-cantik, ya, cuma karena melewati jalan gelap, saudara nggak nampak, jatuh ke dalam kubangan sampah.
ke dalam lumpur atau ke dalam got, apa namanya di sini kalau mau? Ya got juga ya. Kan bau ya. Gak ada saudara yang menikmatinya, apalagi kalau saudara jatuh kena air sampah yang bau sampai ke dengkul saudara. Saudara kan cari kamar mandi, saudara bersihkan. Tidak bangga saudara menyembah Tuhan dengan got saudara tadi. Begitu kalau kita sudah benci dosa. Kita jatuh, tapi kita mau segera keluar. Kita mau segera bertobat. Kita tidak menikmati. Oh sedikit lagi lah pornografinya. Oh satu episode lagi lah kemarahannya, dendamnya, mengamuknya, membencinya dan lain sebagainya. Tidak. Sudah bertobat. Jadi Roh Kudus menyadarkan saudara sudah bertobat. Haleluya. Dan khusus bagi anak-anak muda, mari teladani Yusuf. Jangan rusak masa depan dengan kenajisan. Amsal 6 ayat 32-33 jelas berkata, siapa melakukan zina tidak berakan budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jangan inginkan sesuatu yang belum saatnya, saudaraku. Jangan rusak urutan Tuhan. Kalau saudara paksakan menerima berkat, ya saudara anggap berkat, tapi tidak dengan cara Tuhan, dengan urutan Tuhan, hanya membawa kesedihan bagi saudara. Katakanlah saudara mau kaya, tapi saudara melakukan dengan cara korupsi, kelak akan membawa kesedihan. Dosa itu akan mengejar. Kelak akan ketahuan dan dihukum. Walau pada awalnya langsung dapat uang banyak, kan begitu. Tapi karena salah urutannya, hanya membawa kepedihan. Demikian kalau seorang anak gadis, biasanya kalau dia melahirkan anak pertama, apalagi dia sedang mengandung, ya memasuki bulan-bulan tua, semua satu keluarga senang. Orang tuanya senang, mertuanya senang, pasangannya senang, semua serasa ikut hamil. Ya, maksudnya ikut menyediakan baju bayi, ya, kamar bayi, ya begitu, sepatu bayi, semua imut-imut dibeli semuanya. Apalagi kalau sudah tahu itu laki-laki atau perempuan, ya dicari tahu lah. Kalau dia perempuan semua warna pink, pita-pita, kalau laki-laki mungkin warna biru dan lain sebagainya, mobil-mobilan. Lalu ketika anak itu lahir, semua bahagia. Tapi ada juga kisah di mana seorang perempuan hamil anak pertama, tidak ada yang bahagia. Ada yang marah, ada yang kesal, ada yang sedih. Baik orang tuanya, baik dia sendiri, baik mertuanya, baik pasangannya. Kenapa? Karena dia hamil sebelum menikah. Salah urutannya. Kalau benar urutannya, semua bahagia. Amin. Kalau salah urutannya, tidak ada yang bahagia. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, tapi tetap ada konsekuensi dari dosa. Katakanlah dalam contoh kisah tadi, anak perempuan tersebut hamil di luar nikah. Apakah Tuhan mengampuni dia? Ya. Tetapi pada waktu dia berkata, Tuhan ampuni aku berbuat zina dengan pasanganku, kan gak hilang janinnya. Kan tetap ada. Kalau pasangannya jahat, lari dia kabur ke kota lain. Apa mau dikata? Tetap ada konsekuensi dia membesarkan anak itu sendirian. Bukan Tuhan tidak memulihkan, bisa jadi kalau dia bertobat sungguh-sungguh anak itu kelak menjadi hamba Tuhan. Tetapi konsekuensi dosa tidak dapat dihindari, saudara. Walaupun ada pengampunan pemulihan daripada Tuhan, itu sebabnya paling baik dengan pertolongan Roh Kudus kita katakan tidak kepada dosa.